Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Potensi bahari Kepulauan Riau memberikan peluang yang nyata dan hasil perikanan dan kelautan yang mampu kita peroleh. Ianya mampu memberikan manfaat yang cukup besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Kepulauan Riau dengan 96% laut dan 4% daratan tentunya sebagai modal untuk terus menggaungkan atau menggiatkan sektor bahari sebagai jati diri Kepulauan Riau. Mari kita wujudkan Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul di bidang maritim. Jauh berjalan mencari perigi, perigi berisi air payau. Berdaulat negeri di sektor bahari, berikan manfaat untuk kemajuan Kepulauan Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Kepulauan Riau. Dengan kekayaan alam yang dimiliki Bintan, tentunya menjadikan Bintan sebagai surga destinasi bagi para wisatawan. Mengingat Bintan memiliki pantai dan eksotis, serta kondisi alam yang memadai untuk sebuah objek wisata. Tak hanya dari sektor wisata, Bintan tentunya menyuguhkan beragam potensi bahari yang juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Mengingat di Bintan memiliki luas wilayah perairan hingga 86.000 km persegi atau 98,5% dari luas daratannya yang hanya 1,5%. Dari luas tersebut, membuat Bintan memiliki kekayaan bahari yang cukup melimpah. Mengingat Bintan memiliki wilayah konservasi yang memadai seperti mangrove, padang lamun, hingga terumbu karang yang memiliki pengaruh terhadap sektor perikanan tangkap, budidaya, hingga sektor pengolahan hasil-hasil laut. Sejalan dengan visi misi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki keunggulan di bidang maritim, maka berbagai kegiatan dan konsentrasi kepada bidang bahari telah dilakukan guna menumbuh kembang perekonomian masyarakat di bumi segantang lada ini. Aku adalah Ahmad. Antusiasku terhadap bahari membuatku ingin terus belajar akan potensi yang dimiliki oleh negeri ini. Dan hari ini aku menjelajahi Kabupaten Bintan. Bintan ini memiliki surga wisata bahari yang cukup mengagumkan. Sehingga dengan potensi bahari yang dimilikinya, membuat aku ingin menggali sesuatu informasi dan pelajaran seperti apa potensi ini mampu dimanfaatkan oleh masyarakatnya.
Disinilah penjelajahanku bermula di Bintan. Aku mengunjungi sebuah desa. Desa ini bernama Desa Penghujan. Di desa ini, aku mengunjungi sebuah tempat yang memiliki fungsi sebagai sektor hulu perikanan budidaya. Inilah dia, Balai Benih Ikan. Di Balai Benih ini, aku disambut oleh seorang staf bernama Bu Enda. Beliau merupakan kepala seksi produksi di Balai Benih Ikan di Desa Penghujan ini. Di sini aku berdiskusi, seperti apa peran Balai Benih Ikan nantinya kepada para pelaku usaha perikanan dan budidaya. Tak hanya berdiskusi, aku juga dibawa oleh Bu Enda untuk melihat seperti apa proses pembenihan di Balai Benih Ikan ini. Salah satunya seperti indukan kakap putih ini, yang cukup besar dan memiliki bobot belasan hingga puluhan kilogram. Indukan ini dalam siklus tertentu akan dilakukan pemijahan alias perkawinan, di mana nantinya akan menghasilkan telur untuk kemudian ditetaskan. Pemeliharaan induk tentunya harus diperhatikan akan kebersihan kolamnya dan diberlakukan juga seperti pasang surut airnya agar semaksimal mungkin dapat sesuai dengan habitat aslinya di lautan. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi tingkat stres ikan yang dipelihara di Balai Benih Ikan ini. Setelah indukan tersebut bertelur, maka selanjutnya kita akan mendapatkan larva, yakni yang nantinya akan berkembang menjadi anakan ikan. Nah, seperti di sebuah ruangan ini, yang merupakan hasil dari penetasan beberapa telur yang sudah menjadi anak ikan. Benih-benih ikan ini bisa mencapai ratusan hingga ribuan ekor, yang tentunya dimasukkan ke dalam bak untuk nantinya dilakukan pembesaran. Kualitas air wajib terjaga akan kebersihannya, dan harus disertai dengan gelembung udara agar ikan-ikan tersebut memiliki pasokan oksigen yang cukup. Mengingat ikan dengan umur beberapa hari dan minggu sangat rentan dengan pengaruh kondisi air dan kebersihan air. Selanjutnya aku bersama Bu Enda memasuki ruang pendederan. Pendederan artinya pembesaran, sehingga di beberapa bak terdapat beberapa ikan yang sudah cukup besar. Ikan-ikan ini memiliki panjang kurang lebih 1 inci atau sekitar 3 cm. Dan nantinya ikan-ikan ini akan dibesarkan di keramba atau hatchery skala rumah tangga sebagai sebuah unit usaha dari sektor perikanan budidaya. Setelah dari ruang pendederan atau pembesaran, kemudian aku diajak untuk melihat beberapa keramba jaring apung yang ada di Balai Benih Ikan ini. Keramba ini difungsikan sebagai pemeliharaan induk yang nantinya sebagai stok atau persediaan induk di sini. Salah satunya seperti di lubang keramba ini, yang memelihara induk kerapu yang merupakan jenis kerapu cantang dengan bobot puluhan kilogram. Untuk kita ketahui bersama bahwa kerapu memiliki beragam jenis, dan tentunya ikan ini termasuk ikan dengan nilai ekonomis yang tinggi yang memiliki pasar tersendiri untuk dikonsumsi. Sehingga kerapu kerap menjadi komoditas ekspor di beberapa wilayah. Salah satunya seperti di Bintan ini, dan di beberapa wilayah di Kepulauan Riau lainnya. Sehingga pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membangun Balai Benih Ikan sebagai bentuk tanggung jawab akan potensi bahari yang dimiliki daerah guna memaksimalkan potensi yang dapat dimanfaatkan dan mengembangkan sektor perekonomian masyarakat pada perikanan budidaya. Jadi Balai Benih Ikan Penghujan merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Ini melaksanakan teknis operasional budidaya perikanan, tetapi hanya aspek benih. Aspek benih. Jadi fungsi utamanya adalah menghasilkan benih bermutu dan
induk unggul. Jadi benih ini yang akan disebarkan atau dipelihara kepada pembudidaya ikan yang ada di Kepulauan Riau khususnya. Dan sebagai informasi, bahwa Balai Benih Ikan Provinsi Kepulauan Riau ini tidak hanya berfungsi sebagai produsen bibit ikan saja, namun juga dapat berfungsi sebagai tempat belajar dan menimba ilmu untuk para pelaku budidaya, bahkan sebagai studi dari beberapa lembaga pendidikan serta masyarakat. Kami berharap tentunya Balai Benih Ikan ini tidak hanya sebagai produsen daripada benih ikan, tetapi juga sebagai tempat belajar. Jadi bagi para pembudidaya ikan, bagaimana caranya grading ikan, kemudian bagaimana membersihkan jaring, mengganti jaring, mungkin di sini tempat belajar. Budidaya ikan ini gaungnya tersebar merata sampai ke seluruh pelosok Kepulauan Riau ini, sehingga menarik minat kepada masyarakat yang ada di Kepulauan Riau ini untuk melakukan usaha budidaya. Kemudian referensinya bagaimana melihara ikan yang baik, mendapatkan benih yang baik. Tentu dengan adanya menyebarluaskan informasi ini, terutama terkait dengan Balai Benih Ikan ini, mudah-mudahan pengetahuan atau informasi terhadap bagaimana budidaya yang baik, bagaimana mendapatkan benih ikan yang baik, terutama dengan Balai Benih Ikan ini akan semakin sampai ke masyarakat. Setelah dari Balai Benih Ikan ini, aku mengunjungi sebuah tempat pembesaran ikan milik masyarakat di Desa Penghujan ini. Aku bertemu dengan Pak Yusuf. Beliau merupakan salah seorang pelaku usaha terhadap pendedaran ikan atau biasa disebut dengan HSRT, yakni hatchery skala rumah tangga. HSRT ini merupakan pembesaran ikan melalui metode pemeliharaan di bak atau kolam. Ikan yang beliau peroleh biasanya dibeli dari Balai Benih Ikan di Desa Penghujan serta beberapa wilayah di Jawa, seperti Situbondo Jawa Timur atau Dusun Gondol, Kabupaten Buleleng di Bali. Kami bibit itu datang dari Situbondo sekitar 3 cm sampai mencapai 10 cm. Itu tergantung dari permintaan. Kalau permintaan 10 cm kami terpaksa besarkan 10 cm. Kalau permintaan 8 cm kami besarkan 8 cm. Jangka kalau 8 cm itu 1,5 bulan. Tapi kalau 10 cm itu makan 2 bulan. Di HSRT milik Pak Yusuf, beliau membesarkan ikan dengan jenis kerapu, tepatnya kerapu cantang. Kerapu inilah yang akan dibesarkan beliau selama maksimal 2 bulan lamanya di beberapa bak yang ia miliki di Desa Penghujan ini. Untuk kita ketahui bersama bahwa kerapu merupakan ikan karang yang habitatnya berada di perairan Indo-Pasifik. Ikan kerapu memiliki nilai ekonomis yang tinggi, mengingat kandungan protein yang dimiliki ikan kerapu cukup baik, serta dagingnya yang cukup lezat untuk dikonsumsi. Sehingga tak ayal jika di Kepulauan Riau banyak kita temukan para pelaku budidaya HSRT hingga keramba di berbagai tempat di Kepulauan Riau. Kehadiran Balai Benih Ikan milik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini ternyata menjadi secercah harapan untuk kejayaan bahari di bumi segantang lada ini. Ianya mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat untuk terus menjalankan usaha dari sektor hatchery, pembesaran di keramba, hingga proses panen yang dapat dijual nantinya kepada konsumen. Dari sinilah aku belajar bahwa alam telah banyak menyediakan berbagai manfaatnya untuk kita kelola. Dan semua itu adalah bagaimana kita mampu mensyukuri serta melestarikannya untuk kehidupan kita kelak. Karena bahari kita adalah hidup kita, dan seterusnya akan menjadi manfaat yang tak terhingga dari Sang Pencipta.